Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ternyata diam-diam ya, bukannya diam-diam ya, mungkin karena kita tidak mengikuti kali ya. Di balik eh, viralnya berita polemik nasab, itu rame di dunia internasional ya. Dan bahkan banyak sekali ulama-ulama internasional, ulama dunia, seperti dari Yaman, dari Iran, dari Mesir, ya, dan juga dari yang lain-lainnya di Jazirah Arab seperti dari Kairo dan sebagainya. Itu pernah membantah tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang dari Yaman membantah, terus dihadapi sama Kiai Imad, mundur teratur, nggak berani lagi ngomong. Yang dari Iran begitu juga membantah tesis Kiai Imad. Setelah itu dihadapi oleh Kiai Imad dan mereka diam, tidak berani lagi melawan. Yang dari Kairo begitu juga membantah tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Mereka tumbang setelah dihadapi oleh Kiai Imad dan diam, tidak berani lagi mengutak-atik lagi. Ya, demikian juga yang dari Mesir begitu juga melawan tesis Kiai Imad, akhirnya diam karena tidak bisa melawan lagi karena semua terjawab dengan tuntas dan jelas oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Berarti kita sebagai orang Indonesia bangga dong punya kiai sekaliber Kiai Usman ya, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sekaliber kelas-kelas ulama dunia. Mereka pada tumbang satu persatu. Jadi untuk melawan Habib-Habib di Indonesia lah, itu cemen, itu nggak ada apa-apanya. Kita bisa lihat kok bagaimana kedalaman ilmunya Habib-Habib. Kalau ceramah di panggung-panggung itu cuma sekitar itu aja, urofat, mengagung-agungkan kakek moyangnya, nenek moyangnya, bisa Mi'raj 70 kali semalam, bisa memadamkan api neraka, ya, bisa titip surat kepada jenazah yang mau dikuburkan supaya tidak ditanya malaikat dan langsung masuk surga tanpa hisab. Sekitar-kitar itu aja, nggak ada ilmunya, blas. Beda sekali dengan kiai-kiai Nusantara. Ilmunya itu dalam, jadi Kiai Nusantara itu ibarat tanaman padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Ya, bukan semakin sombong. Beda kalau Habib-Habib dari imigran Yaman. Tahu sedikit aja udah sombong banget, apalagi tahu banyak. Wah, nggak nginjek tanah itu telapak kakinya. Ya, itu aja ceramahnya cuma itu aja, nggak ada ilmunya. Perhatikan aja, perhatikan. Dalaman mana ilmunya Kiai Pribumi dengan Habib-Habib dari Yaman. Coba lihat secara objektif, yang benar. Kalau katakan hebat Kiai Indonesia, katakan itu. Kalau ternyata Kiai dari Yaman yang lebih hebat, ya silakan bilang begitu. Tapi faktanya, Kiai-Kiai Pribumi Indonesia Nusantara ini ilmunya lebih dalam daripada Habib-Habib imigran Yaman. Oke, untuk itu ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Teh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Balawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Cemen gitu ya, nggak ada apa-apanya.
Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Etin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Ashhadu anna Ba'lawi laisu min durriyati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Ba'lawi, Habib bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti lawan-lawan dari Kiai Imad itu ulama-ulama dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunia wa ukhra. Jadi di kalau dunia cuma dan Habib di Indonesia akhirat. Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas. Dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu. Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada kitab nasab. Abad keempat Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu. Rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Ba'lawi para Habib ini yang ada di abad keempat Hijriah yang namanya Ubaidillah. Tidak ada satupun ahli nasab yang kitabnya sekarang bisa kita baca itu di internet, karena zaman ini zaman kita bisa mengakses semua kitab-kitab masa lalu. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur Habib-Habib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan munculnya mereka ngaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya lahir di abad keempat Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah. 550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat, kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau kitab setelah mereka mengaku dikarang oleh mereka. Mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang, namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi, ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat. 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada. Sampai sekarang ada. Mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan Nabi. Leluhur mereka yang katanya wali, faqih, muqaddam, sahib, mirbat, semuanya tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bahkan menurut sejarah, kitab-kitab sejarah yang dapat kita baca di Yaman, tidak ada di Yaman orang yang bernama faqih, muqaddam. Tidak ada di Yaman orang yang bernama Muhammad Sohib Mirbat. Tidak ada orang yang bernama Ubaid. Lalu mereka mencatat nama-nama itu berdasarkan apa? Berdasarkan menurut seorang peneliti dari Barat yang bernama Alexander Knies, berdasarkan historical imajinatif, yaitu sejarah imajiner yang ditulis berdasarkan khayalan semata. Allahu Akbar. Kenapa sekarang saya menggunakan salah satu pendapat dari orang Barat? Karena pendukung mereka namanya Rumel Abbas sekarang menggunakan orang Barat, menggunakan kiai dari Mesir. Saya bantah, Teh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah,
tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Ulama Mesir tidak berani melawan ulama Jawa, Indonesia. Ulama Yaman tidak berani melawan orang Jawa, Indonesia. Siapa di dunia ini yang mau bela Balawi, silahkan daftarkan diri untuk melawan ulama dari Indonesia, putra Nusantara asli. Gak bakal ada yang berani. Kenapa tidak ada yang berani? Gak ada dalilnya. Kenapa tidak ada dalilnya? Ya memang palsu. Kenapa palsu? Ya memang bukan turunan Nabi Muhammad. Kalau bukan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Kiai Imaduddin adalah sama saya, sama sama kiai, sama sama polisi, turunan Nabi Adam semua. Ya udah, kita udah, kata saya, kita bukan benci ente, Bib. Bukan benci, cuma ente salah. Ente bukan turunan Nabi, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Ayo kita, nggak apa-apa, kamu bukan orang sini, haplogrupnya beda dengan kita juga. Kita anggap saudara di Indonesia. Tapi jangan bodohin anak-anak Nusantara. Jangan ngaku-ngaku cucu Nabi, minta-minta duit, keliling-keliling dawir. Jangan minta-minta duit sama pengusaha untuk membangun sesuatu, membangun pondok dan lain sebagainya, padahal buat beli mobil. Udah sadar bahwa ente bukan cucu Nabi, nggak ada dalam kitab nasab, nggak ada di dalam kitab sejarah, tes DNA-nya orang Kaukasus. Haplogrupnya G. Haplogrup G itu orang Kaukasus, sekarang yang banyak itu di daerah Turki. Orang India di daerah Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan, suku Kalas. Ini Ba'lawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu? Reporter dari Ba'lawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silakan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang jadi ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya haplogrup G ini kalau dia agama Kristen ngaku sebagai anaknya Yesus Kristus. Untung Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Kalau Nabi Isa itu diriwayatkan punya anak, mereka banyak yang akan masuk Kristen mengaku sebagai keturunan Yesus Kristus. Sayangnya Yesus nggak punya anak. Di Indonesia mereka nyangkol-nyangkol juga kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Ada yang mengaku keturunan Hamengkubuwono. Ada yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri. Jalur lakinya kami dari Balawi, jalur perempuannya dari Sunan Gunung Jati. Ada yang ngaku ke Banten. Kebetulan saya ini salah satu nasabah di Banten sejak 2012. Jadi sudah agak hafal seluruh keturunan-keturunan Sultan Banten dan di mana adanya komunitas keturunan Sultan Banten. Ada seorang Balawi ngaku keturunan
Sultan Banten dari ibunya katanya. Dari siapa? Dari Pangeran Mesir bin Sultan Ageng Tirtayasa. Saya langsung hubungi keturunan Sultan Mesir yang ada di Pontang, dekat dengan Kresek, masuk Kabupaten Serang. Betul nggak ada susunan nasab seperti ini yang dari keluarga Pangeran Mesir? Ini bohong Kiai, ini palsu, palsu. Mereka mengaku keturunan Jogja dari Hamengkubuwono II. Saya teliti, saya konfirmasi kepada peneliti nasab di Jogja, palsu. Ngaku Sunan Giri, palsu. Ngaku apa saja, ngaku kiai, ngaku ulama. Masa ulama nggak suruh baca kitab dari kiri ke kanan? Selama ini Ya, yang semoga dibicarakan berarti bukan Kiai berdasarkan ilmu, Imaduddin berdasarkan Nurul hafalan Albani anak-anak mau tampil selalu pidato diberi itu, kesehatan, mau tampil pidato selalu dihafalin diberi gitu. perlindungan, Tapi ndak mondok, selalu sehingga dia diberi nggak paham. petunjuk Ilmu yang itu benar bukan apa yang dihafal, oleh Allah tapi apa yang Subhanahu dipahami wa di dalam sukma, Amin. sehingga menjadi kebijaksanaan untuk menentukan sebuah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, kemudian dialakohkan dengan wakil kejadian yang menyertainya. Itu namanya alim, namanya kiai. Itu kiai kita itu kenapa kiai kita itu pada tawadhu? Karena ilmunya itu rasihun fi qulubihim, ilmunya masuk ke relung-relung jiwa, relung-relung hati mereka. Semakin banyak ilmunya kiai, semakin tunduk kayak padi. Semakin berisi dia semakin menunduk. Semakin ada orang menghormati, semakin dia menghormati orang yang menghormatinya. Ini akhlak bangsa kita, bangsa Nusantara.